Baiklah, berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian skalar dua vektor. Vektor A kali vektor B. Perkalian skalar dua vektor pada R2 atau dimensi bidang. Misalkan diketahui dua vektor, yakni vektor A dan vektor B, dengan komponen-komponen dari vektor A adalah x1, y1, sedangkan komponen dari vektor B adalah x2, y2, sehingga A dot B di sini adalah x1, y1 kali x2, y2, itu sama dengan x1 kali x2 ditambah y1 kali y2. Nah, rumus ini kita dapat dari mengalihkan komponen x dengan komponen x ditambah komponen y dikali komponen y. Di sini x1 kali x2 kita dapat x1 kali x2, sementara y1 kali y2 itu kita dapat y1 kali y2. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh soal. Berikut ini adalah contoh soal 1 tentang perkalian skala dua vektor pada R2 atau dimensi bidang. Diketahui vektor A itu 3, negatif 4 dan vektor B itu negatif 2,1, maka hasil perkalian skalar vektor A dan B adalah dengan rumus yang kita sudah dapatkan tadi. Kita tentukan vektor A kali vektor B itu sama dengan 3 min 4 kali min 2, 1, sama dengan, sekarang ingat kembali, 3 itu dikali negatif 2 karena dia merupakan komponen X, sementara negatif 4 itu dikalikan 1, sehingga menghasilkan 3 kali negatif 2 ditambah negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 6 ditambah negatif 4 menghasilkan negatif 10. Jadi perkalian skalar antara vektor A dan B itu adalah negatif 10. Jadi diingat kembali bahwa perkalian skalar dua vektor itu akan menghasilkan bilangan skalar. Contoh soal berikut tentang perkalian skalar dua vektor pada dimensi 2 atau R2. Di sini tentukan hasil perkalian skalar AB, vektor AB dikali vektor AC, di mana diketahui titik A itu koordinatnya 1,4, titik B koordinatnya 3,1 dan titik C koordinatnya negatif 2, negatif 3. Jadi di sini kita harus cari dulu, yang pertama adalah vektor posisi OA. Kita ingat lagi, vektor posisi OA itu sama dengan koordinat titik A, yakni 1,4. Vektor posisi titik B atau vektor OB sama dengan 3,1. Vektor posisi titik C atau vektor OC itu sama dengan negatif 2, negatif 3. Sekarang kita cari vektor AB terlebih dahulu. Vektor AB sama dengan vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A, itu sama dengan 3, 1 dikurangi 1, 4. Ini sama dengan 3 kurang 1, 1 kurang 4. Ya, kita dapat dari, ingat lagi cara menentukan vektor, komponen X dikurangi komponen X, sementara komponen Y dikurangi komponen Y, sehingga di sini menghasilkan vektor AB sama dengan 2, negatif 3. Kemudian kita cari vektor AC. Vektor AC sama dengan vektor posisi titik C, yaitu vektor OC dikurangi vektor OA. Ini sama dengan negatif 2, negatif 3 dikurangi 1,4. Ini sama dengan negatif 2 kurang 1, negatif 3 kurang 4, menghasilkan negatif 3, negatif 7. Kita sudah dapat vektor AB dan vektor AC. Sekarang kita ingin cari vektor AB dikali vektor AC, itu sama dengan
2 negatif 3 dikali negatif 3 negatif 7. Ini sama dengan 2 dikali negatif 3 ditambah negatif 3 dikali negatif 7. Ingat kembali ya pasangannya ya. Jadi komponen X itu dikali komponen X, sementara komponen Y itu dikali komponen Y, sehingga menghasilkan negatif 6 ditambah 21 sama dengan 15. Jadi hasil kali skalar antara vektor AB dan dikali vektor AC itu sama dengan 15. Berikutnya adalah perkalian skalar dua vektor pada R3 atau dimensi ruang. Jadi jika kita berbicara tentang R3 atau dimensi ruang, banyak komponennya itu ada 3, yaitu komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Jika diketahui vektor A itu sama dengan X1, Y1, Z1, sementara vektor B itu X2, Y2, Z2, maka vektor A kali vektor B itu sama dengan X1, Y1, Z1 dikali X2, Y2, Z2 sama dengan X1 kali X2. Ya, kita dapat dari sini, dari perkalian komponen X, kemudian Y1 kali Y2 itu kita dapat dari perkalian komponen Y dengan komponen Y. Selanjutnya Z1 kali Z2 itu kita dapat dari perkalian komponen Z dengan komponen Z. Jadi kita tinggal menambahkan Z1 kali Z2 dari rumus untuk menentukan perkalian skalar dua vektor pada R2 ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal 3 diberikan vektor A itu sama dengan 4i kurang 3j ditambah 2k dan b i tambah 2j tambah 5k. Tentukanlah vektor B kali A. Berarti vektor B kali vektor A itu sama dengan vektor B kita tulis terlebih dahulu, yaitu I tambah 2J tambah 5K dikali 4I kurang 3J tambah 2K. Jadi komponen X nya itu adalah merupakan koefisien daripada I, sehingga kita dapat di sini koefisien dari I di sini adalah 1, kemudian koefisien I di sini ialah 4, positif 4, ditambah koefisien J di sini adalah 2, koefisien J di sini adalah negatif 3. Koefisien ditambah koefisien K itu adalah 5, sementara koefisien K yang di sebelah kanan adalah 2. Ini sama dengan 4 ditambah negatif 6 ditambah 10. Ini menghasilkan 8. Jadi vektor B dikali vektor A menghasilkan 8. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal 4 diberikan vektor A itu x, x, 3 dan vektor B sama dengan x, negatif 2, negatif 1. Diketahui bahwa hasil skalar A dot B adalah sama dengan 0. Tentukan nilai x yang mungkin. Jadi di sini kita misalkan bahwa A dot B itu sama dengan 0. Nah, rumus daripada A dot B atau vektor A kali vektor B itu sama dengan, nah vektor A di sini kita dapatkan x 3 dikali vektor B di sini kita dapatkan x negatif 2 negatif 1. Nah vektor A dikali vektor B ini sama dengan 0 tadi ya. Ini sama dengan kita kalikan x kali x itu hasilnya x pangkat 2, X kali negatif 2 itu sama dengan negatif 2X, 3 kali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 3. Sehingga kita dapatkan di sini X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Jika kita sudah menemukan bentuk seperti ini, maka kita harus ingat bahwa ini merupakan persamaan kuadrat. Jadi untuk mengetahui nilai X nya kita harus memfaktorkan, sehingga kita dapatkan faktornya adalah X min 3 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Berarti nilai yang pertama adalah
nilai X min 3 itu sama dengan 0, maka X sama dengan 0 tambah 3. Sehingga X sama dengan 3. Atau nilai yang kedua adalah X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kurang 1, sehingga X sama dengan negatif 1. Maka kita dapatkan jadi nilai X yang mungkin itu adalah sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Selanjutnya adalah perkalian skalar dua vektor yang mengapit suatu sudut. Jadi nanti jika kalian menemukan soal tentang panjang vektor dan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut, maka cara kalian menentukan perkalian skala dua vektor tersebut adalah vektor A kali vektor B itu sama dengan mutlak vektor A, atau di sini mutlak vektor A kalian ingat kembali merupakan simbol daripada panjang vektor A, ya, panjang vektor A. Kemudian mutlak B atau mutlak vektor B di sini merupakan simbol daripada panjang vektor B. Sehingga A kali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta, di mana theta di sini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal 5, panjang vektor A itu sama dengan 8 satuan, sementara panjang vektor B itu 10 satuan. Sudut yang dibentuk oleh kedua vektor adalah 30. Hitunglah nilai perkalian skalar antara vektor A dan B. Berarti di sini kita ketahui bahwa diketahui panjang vektor A atau mutlak vektor A itu sama dengan 8. Panjang vektor B atau mutlak vektor B itu sama dengan 10. Sudut antara kedua vektor tersebut adalah theta sama dengan 30 derajat. Sementara yang ditanya itu adalah vektor A dikali vektor B. Sehingga penyelesaiannya adalah yang pertama, kita gunakan rumus perkalian skala dua vektor dengan sudut yang mengapit, sehingga A kali vektor B, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Ini sama dengan 8 kali 10 cos 30 derajat sama dengan 80 cos 30 sendiri adalah setengah akar 3. Kita sederhanakan menjadi 40, ini menjadi 1, sehingga 40 dikali akar 3 sama dengan 40 akar 3, sehingga kita dapat nilai dari A kali B atau vektor A dikali vektor B itu adalah 40 akar 3. Yaitu tadi ada 3 cara untuk menentukan perkalian skala dua vektor. Silahkan gunakan yang bersesuaian dengan soal agar kalian bisa mendapatkan hasil kali skala dua vektor dengan tepat.